Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dr. Ridwan dan selamat datang di video pembelajaran Keterampilan Klinis Dasar Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Pada pembelajaran kali ini, kita akan melihat bagaimana tata cara mencuci tangan secara 6 langkah yang baik dan benar, kemudian diikuti dengan bagaimana cara hand scrub, pengenalan instrumen bedah, teknik gloving dan degloving, serta prosedur antiseptik dan aseptik. Pertama-tama, tuangkan hand rub kira-kira 3 cc. Gosok di kedua telapak tangan sehingga hand rub merata. Gosok kedua telapak tangan secara merata. Gosok kembali kedua telapak tangan termasuk sela-sela jari untuk memastikan seluruh area terkena hand rub. Gosok punggung jari tangan kanan pada telapak tangan kiri dengan posisi jari saling mengunci. Kemudian ulangi pada sisi sebaliknya. Genggam ibu jari tangan kiri dan gosok secara memutar menggunakan tangan kanan. Lalu lakukan hal yang sama pada ibu jari kanan. Gosok ujung jari-jari tangan kanan secara memutar di telapak tangan kiri. Kemudian ulangi pada tangan sebaliknya. Terakhir, biarkan tangan mengering dengan sendirinya tanpa menggunakan tisu atau handuk. Kegiatan ini dilakukan dalam waktu sekitar 20-40 detik. Langkah pertama, basuh kedua tangan dengan air mengalir. Tuangkan sabun secukupnya ke telapak tangan. Gosok kedua telapak tangan secara menyeluruh. Gosok punggung tangan dan sela-sela jari, lakukan pada kedua tangan. Gosok kembali kedua tangan, terutama pada sela-sela jari. Gosok punggung jari tangan kanan pada telapak tangan kiri, dengan posisi jari saling mengunci. Genggam ibu jari tangan kiri dan gosok secara memutar menggunakan tangan kanan. Kemudian, lakukan hal yang sama pada ibu jari kanan. Gosok ujung jari-jari tangan kanan secara memutar di telapak tangan kiri, lalu ulangi pada tangan sebaliknya. Bilas dengan air mengalir hingga bersih. Keringkan tangan menggunakan handuk atau tisu sekali pakai hingga benar-benar kering. Gunakan tisu tersebut untuk menutup keran air agar tangan tetap bersih. Kegiatan ini dilakukan dalam waktu sekitar 40-60 detik. Buka kemasan sarung tangan steril dengan hati-hati, pastikan tidak menyentuh bagian dalam yang steril. Ambil satu sarung tangan dari sisi bagian dalam yang paling dekat dengan posisi Anda tanpa menyentuh area steril. Masukkan tangan ke dalam sarung tangan dengan hati-hati, pastikan bagian luar tetap steril. Gunakan tangan yang sudah bersarung untuk mengambil sarung tangan kedua dari area steril. Pasangkan sarung tangan kedua dengan teknik aseptik, hindari kontak langsung dengan kulit. Rapikan posisi jari dan bagian ujung sarung tangan agar pas dan nyaman digunakan. Baik, kali ini saya akan memperkenalkan alat-alat yang sering kita gunakan dalam prosedur pembedahan, yang terdiri dari pinset anatomis, pinset chirurgis, klem bengkok atau hemostat, klem lurus, gagang scalpel, needle holder, gunting jaringan, gunting benang, dan surgical blade. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara memegang dan menggunakan alat bedah minor. Prinsipnya adalah, ketika kita memegang benda yang berbentuk lurus, maka instrumen diletakkan di antara kedua jari-jari. Berikut saya mempercontohkan cara memegang instrumen pinset dan juga blade atau kita sebut dengan scalpel. Yang pertama, meletakkan instrumen di antara kedua jari-jari seperti memegang pulpen dan menjepit dengan jari pertama
dan jari-jari selanjutnya mencengkeram dengan kuat. Selanjutnya, hal yang sama juga dilakukan untuk memegang pinset chirurgis. Perlu diperhatikan bahwasannya terdapat perbedaan antara pinset anatomis dan pinset chirurgis, di mana pinset chirurgis itu mempunyai gigi pada ujung pinsetnya, sedangkan pinset anatomis polos tidak mempunyai gigi. Prinsip yang sama juga kita gunakan untuk memegang scalpel. Itu seperti memegang pulpen. Untuk instrumen yang memiliki dua lubang sebagai media fiksasi, maka terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama, lubang pertama difiksasi dan dimasukkan ke dalam jari pertama, sedangkan lubang selanjutnya dimasukkan pada jari keempat. Jari ketiga dan jari kedua digunakan untuk memfiksasi. Hal yang sama juga dilakukan saat kita memegang gunting, needle holder, membuka dan mengunci. Dan juga saat menggunakan klem. Buka dan mengunci. Persiapkan kasa, lalu celupkan ke dalam kom berisikan betadin. Oleskan betadin pada daerah yang mau dilakukan tindakan dengan cara sirkuler atau melingkar. Buang betadin ke tempat sampah infeksius. Tutup area yang akan dilakukan tindakan dengan duk steril. Dilakukan dengan cara mencubit bagian luar, menggunakan jari tangan sebelahnya, dan menarik secara gentle keluar. Selanjutnya, lakukan dengan cara tangan steril masukkan ke area dalam sarung tangan, kemudian didorong ke depan. Segera buang kedua sarung tangan ke dalam tempat sampah medis yang telah disediakan. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran ini sampai akhir. Semoga apa yang telah dipelajari bisa menjadi bekal untuk menjadi dokter yang kompeten di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.